Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema prinsip hidup yang paradoks. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjabarkan firman Tuhan. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Prinsip hidup yang paradoks. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa itu paradoks? Kita biasa taunya dua kata saja, yang sama atau yang kontradiksi. Sedangkan paradoks itu mungkin tidak banyak orang yang mengatakannya. Terus sebenarnya paradoks itu mempunyai arti yang penting, yaitu dua hal yang nampaknya kontradiktif, tapi itu adalah fakta yang sebenarnya, dan kedua hal itu adalah saling melengkapi. Itulah paradoks, saling melengkapi. Nampaknya kontradiktif, tapi saling melengkapi. Kita melihat contoh. Kalau kita melihat ada satu cairan yang berasap-asap, itu kita punya image, itu cairan itu panas. Ya. Tapi kita melihat di sini es batu, di bawah sinar matahari, siang hari, kita lihat ada asapnya juga. Tapi kalau kita pegang, dingin. Berasap, tapi dingin. Itu adalah sepertinya kontradiksi, tapi saling melengkapi. Itulah paradoks. Ada banyak paradoks yang penting dalam Alkitab. Ya, ada banyak paradoks dalam Alkitab. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Saya ucapkan dalam terjemahan sehari-hari. Alkitab mengajarkan tentang pikiran ilahi yang ajaib dan berisi pengajaran hidup yang benar dan mengagumkan. Ada beda sekali antara ajaib dan aneh. Aneh itu konotasinya negatif, tapi ajaib itu biasanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dari ilahi, dari Allah, yang melampaui otak manusia berpikir. Nah, beberapa prinsip hidup yang paradoks. Yang pertama adalah memberi dulu, baru menerima. Di Lukas 6 ayat 36. Berilah dan kamu akan diberi. Filsafat dunia biasa mengajarkan kita harus banyak bekerja, cari rezeki sebanyak mungkin, menabung sebanyak mungkin, dan menjadi orang kaya. Kalau bisa pada waktu usia muda menjadi orang kaya, dan dikatakan jaga baik-baik hartamu. Itu prinsip dunia, jaga baik-baik hartamu. Namun perlu diingat, kekayaan dan ketenaran tidak identik dengan kebahagiaan. Ada sebagian orang kaya raya, tenar sekali namanya. Tapi kalau kita dekati mereka dan mereka berkata, saya dan mereka tidak mengalami kebahagiaan. Memang saudara sekalian, kekayaan dan ketenaran tidak identik dengan kebahagiaan. Kita ingat seorang sekian tahun yang lalu yang namanya Robin Williams. Seorang artis terkenal, pelawak, presenter TV di Amerika Serikat. Ternyata ditemukan meninggal dunia pada usia 63 tahun. Apa yang terjadi? Dia menggantung diri dengan memakai ikat pinggang di kloset
rumahnya. Satu hal yang sungguh tragis ya. Orang ini orang terkenal dan orang kaya. Ini rumahnya. Ya, rumahnya mewah sekali. Ini tampak muka daripada rumahnya. Ya. Ternyata dia ditemukan mati umur 63 tahun dengan menggantung dirinya. Dengan memakai ikat pinggang di kloset rumahnya. Padahal dia orang kaya, orang terkenal. Makanya orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Makin banyak kekayaan seseorang, makin banyak orang lain yang harus diberinya makan. Tidak ada keuntungan bagi pemiliknya. Ia hanya tahu bahwa ia kaya. Hanya tahu bahwa ia kaya, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Lihat Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10. Katakan ini dalam terjemah Sederhana ya. Pengkhotbah 2 ayat 26 dikatakan Allah itu memberikan hikmat, pengetahuan dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Tapi orang berdosa disuruhnya bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Jadi semuanya itu sia-sia seperti usaha mengejar angin. Ya, rupanya bagi orang-orang hidup yang menyenangkan hati Allah, orang-orang itulah yang menikmati hidup ini, yang menikmati bahagianya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan lupa saudara, Allah kita Allah yang pemberi yang agung. Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yohanes 3:16 dikatakan, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Dalam terjemah Sederhana. Dari ayat ini kita melihat bahwa Allah kita Allah yang tidak egois. Allah yang mengutamakan kasihnya kepada manusia yang berdosa ini. Sebagai bukti yang penting dalam dari kasih Allah itu, ia rela memberikan anak yang tunggal, yaitu Sang Firman Allah yang menjadi daging dalam diri Yesus Kristus itu. Jadi Tuhan menyatakan pada manusia hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang berbahagia, hidup yang memberi, hidup yang berkorban bagi orang lain. Hidup yang menjadi berkat, tidak egois, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Sebagai anak-anaknya kita harus mengikuti teladan tersebut. Sikap egois bertentangan dengan jiwa Kristiani. The spirit of Christianity itu hidup yang tidak egois. Ini penting sekali. Memberi bukanlah memancing untuk mendapat berkat lebih besar. Ada sebagian orang mempunyai pandangan seperti itu atau pengajaran seperti itu. Ayo beri. Supaya engkau semakin diberkati. Pengajaran seperti ini mempunyai motivasi bisnis. Ada sebagian orang yang salah tafsir dari Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayat ini disalah tafsirkan oleh sebagian orang. Ayo, firman Tuhan berkata apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Kalau kamu menabur sedikit, kamu akan menuai sedikit. Kalau kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak. Itu tafsiran sebagian orang. Terus kalian tafsiran seperti demikian tidaklah tepat. Karena kita harus menafsirkan ayat, lihat konteksnya. Ya, konteksnya itu dalam Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Ini konteks ayat dari Galatia 6 ayat 7 yang berkaitan dengan hukum tabur dan tuai. Jadi jangan disalah tafsirkan ayat tadi dengan siapa yang memberi sedikit akan menerima sedikit, orang yang memberi banyak akan menerima banyak. Tafsiran demikian kurang tepat. Ya. Nah, kita bertanya, mengapa umatnya harus memberi? Karena kita mengikuti teladan Allah Bapa yang tidak egois, yang rela berkorban, menyerahkan anaknya yang tunggal, sang firman yang hidup itu, untuk berkorban bagi kita yang berdosa ini. Ya, mengikuti teladan Allah Bapa. Yang kedua, kasih Tuhan yang mendorong umatnya untuk memberi. Lihat 2 Korintus 5 ayat 14. Kasih Tuhan yang mendorong seseorang untuk berkorban, untuk melayani, juga termasuk memberi. Tentang berkat karena kita memberi, itu lain perkara. Itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Tuhan. Ya. Dan berkat itu jangan hanya dilihat dari materi. Sekali lagi ya, kita butuh materi. Tapi berkat jangan hanya dilihat dari sudut materi saja. Misalnya orang yang mempunyai damai hati, keluarga kita harmonis, anak-anak bisa bertumbuh baik, sehat, dan mampu juga kesempatan untuk bekerja, berbisnis, bekerja, melayani, studi, kita mempunyai teman-teman yang baik, dan lain-lain. Itu semua berkat yang sulit dihitung dengan materi. Jadi jangan hanya hitung berkat dari sudut materi saja. Itu hanya bagian kecil dari berkat yang dari Tuhan itu. Ya, ingat Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu ajaran firman Tuhan. Ya, prinsip kedua. Prinsip hidup yang paradoks. Yang kedua, kehilangan dahulu baru mendapatkan. Matius 39. Orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepadaku akan mendapat hidupnya. Demikianlah kata firman Tuhan. Yang dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi biji gandum itu harus rela berkorban dulu. Ditaburkan ke tanah dan mati, dan kemudian akan bertumbuh. Ya, jadi pohon, dan satu kali akan menghasilkan banyak buah. Ya, ini gambar ini dari biji, dari benih, kemudian mulai tumbuh dia, berkecambah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi maksudnya kita perlu mengikuti teladan Tuhan Yesus yang rela berkorban, bahkan nyawanya disalib untuk keselamatan umatnya, umat pilihannya, ya, termasuk saudara dan saya. Dan kita pun perlu mengikuti teladan Tuhan Yesus yang rela berkorban nih, untuk menolong sesama kita. Puji Tuhan. Setelah mati disalib, Yesus malah disembah oleh para prajurit Romawi. Ya. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus
menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ini kejadian setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, pada Allah Bapa. Terjadi gempa bumi, terjadi hal yang luar biasa itu. Dan hal itu setelah kematian Yesus, kepala prajurit dan prajurit-prajurit yang lain malah berlutut menyembah Yesus. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya. Oke, kita ingat akan seorang pahlawan dari Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte. Pertama-tama pada awalnya dia menang, tapi akhirnya dia dikalahkan dan dia dibuang di satu pulau yang nama Pulau Saint Helena. Napoleon Bonaparte pada satu sore dia terus merenung dan dia berteriak ya di tepi laut itu. Dia berkata, "Di manakah Genghis Khan, Charlemagne, Alexander Agung? Kami pernah jaya dengan menggunakan pedang, namun kami semua akan hilang, dihapus waktu. Namun ada seorang yang tidak pernah mengangkat pedang, namun setiap hari hidup menyatakan kasih kepada banyak orang. Bagi orang itu, sampai saat ini, yaitu sampai zamannya Napoleon waktu dia masih hidup waktu itu ya, sampai saat ini ada jutaan sukarelawan, bahkan sukarelawati, rela mati baginya. Sampai sekarang ini juga ya, abad 21. Siapakah orang itu? Ya Tuhan Yesus. Yang tidak pernah mengangkat pedang, yang hidup dalam kasih Bapa, ya, menyatakan kasih kepada banyak orang, ya, rela berkorban, dan sekarang begitu bermiliar-miliar orang di dunia ini menyembah Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Prinsip hidup paradoks yang ketiga. Kelemahan dahulu baru kekuatan. Lihat 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Rasul Paulus itu punya alasan untuk sombong. Ya, dia kalau saya bisa kontekstualkan, waktu itu Rasul Paulus mungkin sudah punya 3 PhD. PhD dalam agama Yahudi. Dia pernah belajar di bawah guru besar Gamaliel. PhD bidang filsafat sehingga dia berani pergi ke Athena waktu itu di mana para filsuf-filsuf itu berkumpul di situ dan dia bersoal jawab di sana. Dan PhD dalam bidang agama Kristen, dia menuliskan 13 kitab dalam kitab suci dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi Paulus itu mungkin pernah, kalau kita bisa kontekstualkan, sudah mendapatkan gelar 3 PhD. Dan dia punya pelayanan yang luas sekali dari Asia sampai ke Eropa. Ya, terus sekalian ini luar biasa. Ya. Dan Paulus juga mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa. Dia adalah satu-satunya rasul yang pernah diberi kesempatan sewaktu hidupnya untuk melihat Firdaus. Lihat 2 Korintus 12 ayat 1 dan 2. Rasul-rasul yang lain nggak pernah, hanya Rasul Paulus. Nah, dengan segala kelebihan-kelebihan itu, Paulus sebagai manusia bisa saja sombong. Dia hebat, dia punya gelar 3 PhD, jadi pakai Tuhan luar biasa, mempunyai skop pelayanan yang luas sekali. Ya. Dia bisa saja sombong. Tapi Tuhan mencegah agar hambanya tidak sombong. Maka Tuhan izinkan iblis untuk menggocoh Paulus dengan cara memberi duri dalam dagingnya. Lihat 2 Korintus 12 ayat 7. Apa itu duri dalam daging Paulus? Mungkin saja Paulus mengalami penyakit. Ya. Padahal Paulus pernah dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang sakit dan sembuh. Bahkan mendoakan orang yang
mati, ya, dibangkitkan waktu itu. Ya. Tapi Paulus mengalami duri dalam daging dan dia sudah berdoa 3 kali dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Iya. Apa itu makna duri dalam daging? Ini ya penyakit jasmani yang dialami Paulus. Lihat Galatia 4 ayat 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuh itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Ada masalah apa pada tubuh Paulus? Nah, kata yang hina dan yang menjijikan itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, you did not spit at me. Kamu tidak buang ludah padaku. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi dalam tubuh Paulus ketika dia menginjil kepada orang-orang di Galatia itu? Ya. Nah, pada waktu itu ada satu penyakit, jenis penyakit yang kalau orang lain ketemu orang yang mengalami penyakit ini, dia akan membuang ludah. Kenapa? Karena penyakit itu dianggap oleh orang-orang waktu itu sebagai gangguan roh jahat. Sehingga mereka yang ketemu orang seperti itu buang ludah. Ya, pertanyaan kita, apakah Paulus waktu itu seorang rasul yang besar itu, yang punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu, pernah mengalami sakit epilepsi? Padahal dia pernah mendoakan banyak orang. Tapi dia sendiri diizinkan mengalami penyakit duri dalam daging. Dan itu mungkin epilepsi. Ini merupakan tafsiran. Ya, nanti kalau kita ketemu Rasul Paulus, tanya saja. Waktu lalu dia sebenarnya mengalami penyakit apa ya. Nah, ada Galatia 4 ayat 15 dikatakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apa itu? Mencungkil matamu karena kasih jemaat Galatia kepada Rasul Paulus. Ada masalah apa? Ada mata Paulus ya. Lihat Galatia 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi makanya surat-surat Rasul Paulus biasanya ditulis oleh temannya yang menjadi juru tulis ya. Tapi kalau terpaksa Paulus menulisnya sendiri, tapi tulisannya besar-besar. Jadi ada masalah apa pada mata Paulus? Nah, jadi orang sebagian menafsir mengatakan kan setelah di pintu gerbang Damaskus lah, ya Paulus ketika waktu itu masih Saulus ya, mau menganiaya umat Tuhan dan Tuhan menyatakan diri dalam kemuliaan yang lebih terang daripada sinar matahari jam 12 siang. Dia buta selama beberapa hari. Kemudian Tuhan mengutus hambanya untuk mendoakan, Paulus bisa melihat kembali. Cuma mungkin Tuhan izinkan hambanya ini tidak mempunyai mata yang, tidak mempunyai penglihatan yang seperti dulu lagi. Tuhan izinkan itu, hal itu terjadi karena Tuhan punya maksud yang baik. Ya. Dan tentang kelemahan itu, dikatakan tentang hal itu, tentang kelemahan itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Tuhan izinkan Paulus mempunyai kelemahan dalam tubuhnya. Ya, supaya dia tidak sombong, hanya bersandar pada Tuhan saja. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab dikatakan jika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan itu datang dari Roh Kudus saja. Jadi nggak boleh sombong. Ya, alami kuasa Allah pada saat kita nggak berdaya.
Jangan bersandar pada dirimu sendiri, bersandar pada kuasa Tuhan. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup bagimu, untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau engkau dalam keadaan lemah. Ini penting sekali. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Ya, prinsip hidup yang paradoks yang keempat. Perhambaan dahulu, baru merdeka. Lihat Markus Roma pasal 6. Ya. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Roma 6 ayat 18. Manusia itu sebenarnya nggak pernah lepas dari perhambaan. Kita pikir kita bebas gitu ya. Ternyata walaupun orang itu tidak dipenjara, tidak menjadi budak belian, ya, tapi tanpa disadarinya orang itu mungkin sedang diperbudak oleh dosa, sedang diperbudak oleh ambisi yang keliru, pemahaman yang salah, kebiasaan yang buruk, kebencian, dia diperbudak oleh kebencian, atau diperbudak oleh rasa takut yang keliru, diperbudak oleh kebodohan, dan lain-lain. Memang manusia tidak lepas dari perhambaan. Ya. Nah, tanpa disadari, mereka sebenarnya sedang di dalam perhambaan. Ini ada satu orang yang pernah jaya ya waktu menjelang perang dunia yang kedua itu, ya, Hitler itu diperbudak oleh ambisi pribadinya sendiri dan oleh kesombongannya, dia diperbudak oleh kesombongannya. Ya. Ini mungkin latar belakang waktu masa kecil dia pernah minder karena kalah bersaing. Kayaknya orang yang minder biasa kompensasinya menjadi sombong. Ya. Itu dikatakan I am jealous on the Jews. Saya iri hati pada orang-orang Yahudi. They do everything better than me, katanya. Orang-orang Yahudi melakukan hal-hal yang lebih baik daripada aku lakukan. Itu merupakan hal yang terjadi pada diri Adolf Hitler. Ya. Sebagian orang diperbudak oleh ilusi, ambisi kekuasaan, kebencian dan pemahaman yang keliru. Nah, ini seperti gambar ini. Perbudak oleh ilusi, ambisi kekuasaan, kebencian, ya, dan pemahaman yang keliru. Ini juga ada contoh yang lain lagi. Ini almarhum. Ya. Ini adalah seorang pemimpin Islamic State of Iraq and Syria, Abu Bakar al-Baghdadi, khalifah, tapi sudah almarhum. Ya. Ya, ada sebagian orang diperbudak oleh kebiasaan buruk. Ya, kita lihat di sini, diperbudak oleh judi. Ya. Ada orang yang diperbudak oleh asap rokok. Ada orang diperbudak oleh kerakusan dalam hal makan, rakus dia. Ada orang diperbudak oleh minum-minum alkohol itu. Ada orang diperbudak oleh suntikan. Tapi kalau sudah lihat gambar yang terakhir ini, apa? Diperbudak apa? Lihat ya. Garis itu lurus, tapi ada ranting yang gampang saja kalau disingkirkan aja. Kan nggak berat tuh. Tapi orang yang bikin garisnya ternyata malas dia. Ya udah, jadi garisnya tuh nggak lurus, ngikutin ranting itu. Jadi diperbudak oleh sikap acuh tak acuh, biarkan saja. Ya, itu satu sifat atau sikap hidup yang diperbudak juga, diperbudak oleh sikap acuh tak acuh, diperbudak oleh kemalasan. Ya. Ya, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Dan yang terakhir, prinsip itu yang paradoks yang terakhir, yang kelima. Rendah hati dulu, baru kemuliaan. Ya, Yakobus pasal 4. Hendaklah kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kalian. Kesombongan artinya menganggap diri lebih tinggi daripada yang seharusnya, itu orang sombong. Orang yang rendah diri, Allah menganggap diri lebih rendah daripada yang seharusnya. Itu orang yang rendah diri, minder. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh minder. Tapi kita harus rendah hati. Orang yang rendah hati selalu ingat akan anugerah Tuhan yang diberikannya kepada setiap orang. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu, puji Tuhan, itu by the grace of God. Itu anugerah Tuhan saja yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, keterampilan, dan lain-lain. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Ingat nyanyian Lucifer yang sombong dalam Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kenapa demikian? Karena dia pernah sombong, mau mengalahkan semua yang lain, mau sama dengan Allah sang pencipta. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Mau sama seperti Allah dia, posisinya. Sebaliknya, karena kesombongannya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, kalau saudara dalam musik ya, ini ada not penuh, ya, bulatan itu ya. Nah, dan not penuh, orang menaruh bendera, biar keren, pakai bendera. Oh, jadi separuh dia, nilainya cuma separuh, ya. Ternyata nggak cukup bendera, dihitam-hitamkan lagi, ya supaya keren. Ternyata jadi turun lagi, hanya 1/4. Ya. Bukan hanya dihitam-hitamkan, dikasih lagi. Ya, tadi tiang, sekarang benderanya 1. Turun lagi, jadi 1/8. Ya. Benderanya 2, 1/16. Benderanya 3, 1/32. Maksudnya ini hanya sebagai contoh, ilustrasi saja. Jadi jangan kita sombong. Kalau kita sombong, nilai kita turun di hadapan Allah. Nyanyian Tuhan Yesus dalam Filipi 2 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rela berkorban, rela merendahkan dirinya. Ya. Hasilnya, dalam ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengarikan kepadanya nama dia segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada satu lagu dalamnya. Ya Tuhan, ya telah bangkit dari maut, dan ya Tuhan, tiap lutut bertelur, tiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena sebelumnya rela berkorban beliau.
Tuhan Yesus itu bersikap aktif pada waktu merendahkan diri. Tapi bersikap pasif pada waktu dimuliakan. Saya ulangi lagi. Pada waktu dia merendahkan diri, dia bersikap aktif. Tapi pada waktu saat yang dia dimuliakan, dia tenang saja, dia diam saja, dia pasif. Nah, sikap demikian berbeda sekali dengan manusia yang berdosa. Lucifer dan orang-orang berdosa bersikap pasif pada waktu merendahkan diri, tapi bersikap aktif, selalu berusaha untuk merebut kemuliaan. Hanya Tuhan turunkan dia. Kita pun sama. Kita perlu belajar seperti Yesus, yang aktif merendahkan diri dan pasif pada waktu kita dimuliakan. Tuhan seringkali memaksa manusia untuk taat dan rendah hati melalui kegagalan dan bencana. Lihat ya, ini kapal Titanic waktu yang pertama dia berlayar. Ya. Dengan sombongnya membuat kapal itu berkata, God himself could not sink the Titanic. Wah, Allah sih tidak bisa menenggelamkan Titanic. Ini kapal yang kuat. Ternyata di Samudra Atlantik dia pada pelayaran pertama dia menabrak akan gunung es, dan kapal itu akhirnya tenggelam. Jangan sombong. Ini juga perkataan daripada John Lennon yang sombong ketika dia begitu terkenal, The Beatles ya di Amerika, dia mengadakan konser hari Minggu di mana orang-orang biasa kebaktian. Oh, diadakan konser, ternyata banyak anak muda nggak ikut kebaktian tapi nonton pertunjukan The Beatles itu. Sehingga setelah pertunjukan selesai, John Lennon dengan teman-teman dia berkata, "We are more popular than Jesus now." Kami lebih populer daripada Yesus sekarang. I don't know which will go first. Saya tidak tahu yang mana yang harus duluan. Rock and roll or Christianity? Yang duluan itu yang mana? Rock and roll atau kekristenan? Sombongnya ya. John Lennon. Lalu umur populer ditembak oleh seorang, dulunya adalah pengagumnya, ya. Ditembak mati. Jadi jangan sombong. Ya, kita sudah belajar 5 prinsip hidup yang paradoks. Yang pertama, memberi dulu, baru menerima. Kehilangan dahulu, baru mendapatkan. Kelemahan dahulu, baru kekuatan. Perhambaan dahulu, baru merdeka. Rendah hati dahulu, baru kemuliaan. Ada satu lagu bagus, lagu lama. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah pelajari. Biar hidup kami lebih bersesuaian dengan sifat Yesus, dengan teladan Yesus. Tolong kami, Roh Kudus, tolong kami. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.